Dalam sejarah perkembangan ilmu pendidikan, kajian awal tentang konsep pendidikan di dunia ini berasal dari pemahaman tentang persoalan pada anak dan pengalaman mengajar terhadap anak-anak. Dengan pemahaman tersebut, aktivitas pembelajaran secara dominan didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan merupakan suatu proses transmisi pengetahuan. Konsep inilah kemudian dikenal dengan istilah pedagogi, yang diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak-anak. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, mobilitas penduduk, perubahan, dan perkembangan zaman, kajian tentang konsep pendidikan mengalami perluasan ke wilayah pendidikan orang dewasa, sehingga muncullah rumusan konsep perbedaan antara pendidikan anak-anak atau pedagogi dengan pendidikan orang dewasa atau andragogi. Bila pada pedagogi diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak-anak, maka andragogi lebih dimaknai sebagai ilmu dan seni mengajar atau ilmu dan seni membantu orang dewasa untuk belajar. Dengan lahirnya konsep pendidikan orang dewasa, maka pemahaman tentang pendidikan tidak lagi sekedar upaya untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk afektif dan mengembangkan keterampilan sebagai wujud proses pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong education. Istilah andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu andra dan agogos. Andra berarti orang dewasa, sedangkan agogos berarti memimpin dan membimbing. Sehingga andragogi dapat diartikan sebagai proses membimbing orang dewasa dalam belajar. Nah, istilah andragogi ini pertama kali muncul pada tahun 1833 oleh Alexander Kapp sebagai istilah pendidikan orang dewasa dalam menjelaskan teori pendidikan yang dilahirkan ahli-ahli filsafat seperti Plato. Pada perkembangan berikutnya, ahli pendidikan orang dewasa asal Belanda, Jan Ensevoort, membuat studi tentang asal mula penggunaan istilah andragogi. Kemudian pada tahun 1919, Adam Smith memberikan pernyataan tentang pendidikan orang dewasa. Menurutnya, pendidikan tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Selanjutnya pada tahun 1921, Edgar Rosenstock menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa harus menggunakan guru khusus, metode, dan juga filsafat khusus. Gagasan untuk mengkaji dan mengembangkan andragogi secara konseptual teoretik dilakukan oleh Malcolm Knowles pada tahun 1970. Menurut Knowles, pendidikan orang dewasa berbeda dengan pendidikan anak-anak atau pedagogi. Pedagogi berlangsung dalam bentuk identifikasi dan peniruan, sedangkan andragogi berlangsung dalam bentuk pengembangan diri untuk memecahkan masalah. Jadi, istilah andragogi mulai dirumuskan menjadi teori baru sejak tahun 1970-an oleh Malcolm Knowles yang memperkenalkan istilah tersebut untuk pembelajaran pada orang dewasa. Berbeda dengan Knowles, ajaran Islam memandang mendalam tentang potensi yang dimiliki oleh orang dewasa dalam proses pendidikan. Orientasi pendidikan orang dewasa dalam Islam diarahkan untuk memaksimalkan potensi akal atau al-aqlu dan qalbu atau al-qalbu secara bersamaan untuk memahami ayat-ayat kauniyah dan qauliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Potensi akal untuk berpikir, sedangkan potensi kalbu untuk selalu berpikir. Orang-orang dewasa yang mampu memahami secara mendalam tentang ayat-ayat Allah dengan penggunaan maksimal daya pikir dan zikirnya terdapat pada potensi akal dan kalbunya, itulah yang disebut dengan ulul albab. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191.
Terima kasih kepada Saudara Asrul yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengertian pendidikan orang dewasa. Menurut Bryson menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual. Sedangkan menurut Chancellor Raffles Darboux menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah suatu usaha yang ditunjukkan untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. Oke, terima kasih rekan saya Safia. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pendidikan orang dewasa. Apa sih jenis-jenis pendidikan orang dewasa? Ada 5 jenis yang saya ketahui. Pendidikan berkelanjutan ini ditujukan pada kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta profesi sehingga dapat diberikan fasilitas dalam peningkatan diri dan produktivitas kerja. Ada juga yang pendidikan berkaitan dengan cognitive education, adalah kesempatan belajar yang disajikan sebagai orang dewasa melalui memasuki usia tua dengan tujuan agar mereka dapat mengisi keterangan pendidikan yang sempat diperoleh pada usia mudanya. Ada juga yang ketiga, pendidikan populer. Pendidikan populer adalah kesempatan belajar yang disediakan bagi orang dewasa dan orang tua dengan tujuan agar mereka dapat mengenal perubahan dan variasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang keempat, pendidikan kader adalah kegiatan pendidikan yang diselenggarakan pada umumnya oleh lembaga, organisasi atau berkumpulannya yang giat-giat bidang politik, ekonomi, pemudaan, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pendidikan kehidupan keluarga, family life education, suatu cabang pendidikan orang dewasa yang berkegiatan secara khusus dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kegiatan kehidupan keluarga. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.